SST. Pelan-pelan, mereka bisa mendengar kita. Suara lirih yang muncul dari kegelapan itu membuat jantung Bima Nugraha serasa berhenti berdetak. Di usianya yang ke-38, sudah sangat lama ia tidak merasakan keterkejutan seperti ini. Melalui kaca spion, ia menengok ke belakang dan melihat seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun meringkuk di kursi belakang. Astaga! Kamu siapa dan kenapa bersembunyi di mobil saya? Suara Bima bergetar. Namun, alih-alih menjawab, anak itu berbisik dengan lebih mendesak. Om, tolong nyalakan mesinnya sekarang juga. Kita dalam bahaya. Untuk memahami cerita ini dengan benar, kita harus kembali ke 12 jam sebelumnya. Di kantor Direktur Utama di lantai 38 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Jakarta, Bima Nugraha, pimpinan Cipta Teknologi, perusahaan IT terkemuka di negeri ini, sedang menyelesaikan satu lagi malam lemburnya. Di atas mejanya, 3 cangkir kopi kosong bertumpuk, dikelilingi gunungan kontrak dan proposal bisnis. Bima menghela napas panjang, mengalihkan pandangannya dari layar monitor. Pada usia 38 tahun, ia telah mencapai puncak karirnya, tetapi beban di pundaknya terasa begitu berat. Sambil menatap kerlip lampu kota Jakarta dari jendela, Bima tenggelam dalam lamunan. Kenangan 10 tahun lalu, saat usianya masih 28 tahun, terus berkelebat. Saat itu, ia belum sesukses sekarang, tetapi ia memiliki seseorang yang ia cintai di sisinya. Seorang wanita yang menjadi segalanya baginya, bernama Dewi Lestari. Bima, kalau kita menikah nanti, kita pasti akan bahagia sekali. Suara tawa Dewi yang ceria seakan terngiang di telinganya. Saat itu, segalanya terasa sempurna. Ia bahkan sudah bertunangan dengan wanita yang ia cintai. Namun, suatu hari, Dewi tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun. Dewi, kamu di mana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Bima mencarinya seperti orang gila, tetapi Dewi seolah lenyap di telan bumi, seakan tidak pernah ada. Ponselnya mati, apartemennya kosong, bahkan keluarganya pun tidak bisa dihubungi. Setelah itu, Bima berubah total. Ia mengalihkan luka hatinya karena kehilangan cinta ke dalam pekerjaan. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Wanita lain tak pernah menarik perhatiannya. Dan ia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menikah. Hasilnya, dalam 10 tahun, ia berhasil menjadi yang terbaik di industrinya. Tetapi selalu ada kekosongan di dalam hatinya. Ia memiliki uang dan kehormatan, tetapi kehilangan hal yang paling penting. Setiap malam, ia merindukan Dewi sambil bekerja sendirian. Namun, akhir-akhir ini, hal-hal aneh mulai terjadi. Mega Inovasi, perusahaan saingan mereka, terus-menerus mencoba menjegal Cipta Teknologi. Ini bukan lagi persaingan bisnis biasa, rasanya ada sesuatu yang disengaja dan terorganisir. Kontrak yang ini aneh sekali. Kenapa mereka tiba-tiba mengubah syaratnya? Melihat jam, sudah pukul 23.30. Bima akhirnya selesai membereskan pekerjaannya dan pulang. Saat lift membawanya turun ke parkiran basement, perasaan tidak enak menyelimutinya. Parkiran basement lebih sepi dari biasanya. Penjaga malam tidak terlihat, dan beberapa lampu neon berkedip-kedip. Bima berjalan menuju mobil Alphard hitamnya. Namun, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia mengeluarkan kunci mobil sambil melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Menganggap itu hanya karena kelelahan. Ia membuka pintu mobil dan masuk, tepat saat ia hendak menyalakan mesin. SSTT. Pelan-pelan. Mereka bisa mendengar kita. Suara lirih itu terdengar lagi. Inilah saat Bima bertemu dengan cahaya. Pertemuan takdir antara seorang pengusaha sukses berusia 38 tahun dan seorang gadis misterius berusia 10 tahun. Jantung Bima berdebar kencang. Ia mengamati anak di kursi belakang dengan lebih saksama. Wajahnya bersih dengan sorot mata yang cerdas. Tetapi tatapannya memancarkan keseriusan layaknya orang dewasa. Anak itu memegang lengan Bima dengan tangan mungilnya dan berbisik lagi. Om, ini benar-benar bahaya. Kita harus pergi dari sini sekarang. Bima ragu, tetapi sorot mata anak itu yang penuh permohonan membuatnya sadar ini bukan lelucon. Saat itulah, melalui kaca spion, Bima benar-benar melihat sosok-sosok mencurigakan bergerak dalam kegelapan. Dua pria berpakaian hitam bersembunyi di balik pilar,
mengawasi mobilnya, Bima merinding. Apa benar anak ini baru saja menyelamatkanku? Benar-benar ada mereka, gumam Bima pelan, lalu segera menyalakan mesin. Begitu mesin menyala, pria-pria dalam kegelapan itu mulai bergerak cepat. Bima menoleh ke belakang dan berkata pada anak itu, pakai sabuk pengamanmu, cepat. Cahaya, ternyata sudah memasang sabuk pengamannya dan memegang erat gagang pintu dengan tangan kecilnya. Bima memundurkan mobilnya keluar dari tempat parkir. Tiba-tiba, sebuah SUV hitam muncul dari arah pintu keluar. Kita tidak boleh tertangkap. Orang-orang itu sangat jahat. Suara Cahaya terdengar lebih yakin daripada takut. Bima menginjak gas dan melesat keluar dari parkiran basement. Dari kaca spion, ia melihat SUV hitam itu mengejar, tetapi untungnya mobilnya lebih cepat. Setelah sampai di jalan raya, Bima mengemudikan mobilnya ke jalanan Jakarta yang ramai. Meski sudah lewat tengah malam, masih cukup banyak kendaraan untuk membantunya menghilangkan jejak para pengejar. Cahaya menoleh ke belakang dan berkata, mereka sudah tidak mengikuti kita lagi. Syukurlah. Bima tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana bisa anak sekecil ini begitu tenang menghadapi situasi seperti ini? Bima memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe 24 jam yang ramai. Ia berpikir tempat umum akan lebih aman. Setelah parkir, ia masuk ke kafe bersama Cahaya. Cahaya tampak tenang dan berjalan mengikutinya dalam diam. Duduk di sudut, Bima mengamati Cahaya lekat-lekat. Anak itu terlihat sangat cantik dan cerdas. Namun, entah kenapa wajahnya terasa tidak asing. Bima memesan coklat panas dan meletakkannya di depan Cahaya. Sekarang, bisakah kamu ceritakan? Siapa namamu dan bagaimana kamu tahu Om dalam bahaya? Cahaya menyesap coklat panasnya, lalu berkata dengan wajah serius, nama saya Cahaya. Dan, saya bisa melihat aura negatif yang sangat banyak di sekitar Om. Aura negatif? Bima mengerutkan kening. Cahaya mulai menjelaskan lebih detail. Ibu bilang, beberapa orang akan memiliki bayangan gelap di sekelilingnya saat mereka berniat jahat pada orang lain. Di sekitar Om, ada banyak sekali bayangan seperti itu. Bima sulit mempercayainya, tetapi fakta bahwa ada orang-orang yang mengincarnya di parkiran tadi adalah nyata. Sungguh ajaib anak ini bisa mengetahuinya lebih dulu. Ibumu. Kerja apa? Cahaya ragu sejenak, lalu menjawab, ibu membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ibu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa, dan kadang-kadang tahu hal yang akan terjadi di masa depan. Bima semakin tertarik. Apa mungkin ibu anak ini seorang paranormal? Tiba-tiba, ekspresi Cahaya berubah muram. Ia memegang tangan Bima dan berkata, Om harus sangat hati-hati. Orang yang ingin mencelakai Om lebih banyak dari yang Om kira, dan mereka tidak akan menyerah. Keringat dingin mengalir di punggung Bima. Kata-kata anak ini terasa begitu nyata dan menakutkan. Cahaya, rumahmu di mana? Ibumu pasti khawatir. Cahaya mengangguk dan memberitahukan alamatnya. Sebuah perumahan yang tenang di pinggiran Jakarta, di daerah Depok. Bima memutuskan untuk mengantar anak misterius ini pulang dengan selamat. Saat meninggalkan kafe, Bima merasa aneh. Pertemuan ini terasa seperti takdir. Anak ini bukan sekadar menyelamatkannya, sepertinya ada makna yang lebih besar di baliknya. Cahaya juga menatap Bima sambil tersenyum. Kembali di dalam mobil, mereka berdua melaju dalam diam menuju rumah Cahaya. Bima terus memeriksa kaca spion saat menyetir. Syukurlah, tidak ada mobil yang mengikuti lagi. Cahaya menatap keluar jendela dan berkata pelan, Om, nanti kalau bertemu ibu, Om pasti akan kaget. Kenapa? Karena ibu kenal sama Om. Jantung Bima berdebar sekali lagi. Apa maksudnya ini? Di tengah malam, pinggiran Jakarta menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda dari pusat kota. Gedung-gedung tinggi menghilang, digantikan oleh deretan rumah-rumah 2 atau 3 lantai. Cahaya lampu jalan lebih redup, dan jalanan terasa sunyi. Bima, sambil memegang kemudi, sesekali melirik Cahaya. Anak ini benar-benar membuatnya penasaran. Om, besok di kantor Om akan menerima telepon yang tidak enak, kata Cahaya tiba-tiba. Bima terkejut hingga hampir menginjak rem. Apa? Telepon apa? Cahaya tidak tahu persis. Tapi Om akan sangat marah, dan ada seseorang yang akan berbohong. Suara Cahaya terdengar penuh keyakinan,
seolah menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Pikiran Bima menjadi kalut. Haruskah ia mempercayai kata-kata anak ini? Jika melihat kejadian di parkiran tadi, ucapan Cahaya terbukti benar. Tapi meramal masa depan? Apa hal seperti itu benar-benar mungkin? Bima adalah seorang pengusaha yang berpikir secara logis dan ilmiah. Namun, pengalamannya malam ini benar-benar mengguncang akal sehatnya. Lampu hijau menyala dan mobil kembali bergerak. Pikiran Bima dipenuhi oleh cahaya. Bagaimana ia harus memahami anak dengan kemampuan seperti ini? Dan siapa sebenarnya ibu dari anak ini? Mobil semakin masuk ke dalam perumahan yang lebih sepi. Jarak antar lampu jalan semakin jauh, dan hampir tidak ada orang yang lewat. Jadi disinilah Cahaya dan ibunya tinggal. Bima merasakan ketegangan yang aneh. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan ibu Cahaya. Orang seperti apa dia? Om, berhenti sebentar, kata Cahaya tiba-tiba. Bima terkejut dan menepikan mobilnya. Kenapa? Ada apa? Di depan hampir terjadi kecelakaan. Pelan-pelan saja, begitu Cahaya selesai bicara, terdengar suara rem mendecit dari persimpangan di depan. Dua mobil nyaris bertabrakan. Bima benar-benar tidak bisa mempercayainya. Apakah ini kebetulan? Atau Cahaya benar-benar bisa melihat masa depan? Tangannya mulai berkeringat. Berada bersama anak dengan kemampuan seperti ini terasa ajaib sekaligus sedikit menakutkan. Cahaya, kamu benar-benar anak yang hebat. Biasa saja, kok. Ibu bisa melihat lebih banyak daripada saya. Cahaya terdengar tulus. Ia tidak menganggap kemampuannya istimewa, justru ia terlihat lebih bangga pada ibunya. Bima semakin penasaran. Orang seperti apa ibu Cahaya? Sudah hampir sampai. Itu, rumah kami yang pagarnya warna biru. Cahaya menunjuk ke depan. Memang terlihat sebuah pagar yang dicat biru. Itu adalah sebuah rumah di kompleks perumahan 2 lantai, dan di lantai satunya terpasang sebuah papan kecil. Tertulis di sana, konsultasi spiritual. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Ia memarkir mobilnya di depan rumah. Setelah mesin dimatikan, suasana menjadi hening. Sudah lewat jam 1 malam, dan semua rumah sudah gelap. Hanya rumah Cahaya yang jendelanya memancarkan cahaya hangat, seolah ada yang sedang menunggu. Saat hendak turun, Cahaya menoleh pada Bima dan berkata, Om pasti akan sangat kaget saat melihat ibu. Tapi jangan terlalu kaget, ya. Kenapa? Apa maksudmu? Karena, ibu sudah menunggu Om selama 10 tahun. Pikiran Bima menjadi kosong. Menunggu selama 10 tahun? Apa artinya itu? Bima turun dari mobil, tetapi tidak langsung melangkah ke rumah itu. Ada rasa takut yang aneh. Namun, di saat yang sama, rasa penasarannya begitu kuat. Cahaya menggandeng tangan Bima dan berkata, tidak apa-apa. Ibu orang baik. Akhirnya, mereka tiba di depan pagar biru itu. Tepat saat Cahaya hendak meraih gagang pintu, terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Seseorang akan keluar. Jantung Bima berdebar seperti jenderang perang. Siapa yang akan muncul? Pintu terbuka perlahan. Dan dari dalamnya, muncul seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih. Saat melihat wanita itu, Bima merasa waktu berhenti. Ia tidak bisa mempercayainya. Wanita itu adalah Dewi Lestari, tunangannya yang menghilang 10 tahun lalu. Dewi juga membeku saat melihat Bima. Untuk sesaat, mereka berdua hanya saling menatap tanpa bisa berkata-kata. Cahayalah yang memecah keheningan. Ibu, Om ini yang mengantar Cahaya pulang. Bima? Suara Dewi bergetar. Dewi, benarkah ini kamu? Bima juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Cinta pertamanya yang ia temui setelah 10 tahun, wanita yang tiba-tiba menghilang dan membuatnya putus asa. Cahaya, melihat reaksi kedua orang dewasa itu, mulai menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang istimewa di antara ibu dan Om ini. Dan entah kenapa, ia merasa Om ini adalah seseorang yang spesial baginya. Ketiganya terdiam untuk waktu yang lama. Reuni ini terlalu mendadak. Bima menatap Dewi, Dewi menatap Bima, dan Cahaya menatap keduanya bergantian. Udara terasa berat, tetapi pada saat yang sama, ada nuansa takdir yang kuat. Akhirnya, Dewi membuka suara. Masuklah dulu. Tidak baik bicara di luar seperti ini. Bima mengangguk.
Sepertinya ada banyak hal yang perlu mereka bicarakan. Cahaya menggandeng tangan keduanya dan menuntun mereka masuk ke dalam rumah. Reuni setelah 10 tahun, dan kebenaran yang belum terungkap, akan segera dimulai. Saat ketiganya masuk ke dalam rumah, suasananya terasa sangat aneh. Ruang tamunya ternyata hangat dan nyaman, tetapi di salah satu dindingnya terdapat berbagai macam jimat dan sebuah altar kecil. Bima melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini memang rumah seorang ahli spiritual. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Dewi, yang menghilang 10 tahun lalu, kini berada tepat di hadapannya. Dewi tampak berbeda dari 10 tahun yang lalu. Ia terlihat lebih dewasa, dan sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Namun, di saat yang sama, terasa ada aura kesedihan. Ia masih cantik, tetapi senyum cerahnya yang dulu sudah tidak terlihat, seolah ia telah melalui banyak penderitaan. Melihat Dewi, berbagai macam emosi membanjiri Bima. Rindu, amarah, rasa dikhianati, dan cinta yang masih tersisa. Semua perasaan yang telah ia pendam selama 10 tahun seakan mau meledak. Ia mengepalkan dan membuka tangannya berulang kali, tidak tahu harus mulai dari mana. Cahaya adalah anak yang cerdas. Ia segera menyadari ada masa lalu yang tidak biasa antara ibunya dan Bima. Sambil melihat ekspresi keduanya, ia bertanya dengan hati-hati, "Ibu, apa ibu kenal om ini?" Dewi kesulitan menjawab, wajahnya menunjukkan kebingungan tentang bagaimana harus menjelaskan. Bima, yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya angkat bicara. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghilang tanpa sepatah kata pun?" Suaranya syarat dengan luka dan amarah yang terpendam selama 10 tahun. Dewi menundukkan kepalanya. "Bima, maafkan aku." "Maaf? Ini 10 tahun, Dewi, 10 tahun. Aku mencarimu seperti orang gila." Mata Dewi berkaca-kaca. Ia juga sudah menduga saat ini akan datang, tetapi menghadapinya langsung ternyata sangat berat. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi aku tidak punya pilihan." "Tidak punya pilihan? Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Bima meninggi. Cahaya merasa takut dan bersembunyi di belakang ibunya. Dewi melihat Cahaya, lalu berkata pada Bima, "Cahaya, main di kamar dulu ya, nak. Ibu mau bicara sebentar dengan om ini." Cahaya mengangguk dan masuk ke kamarnya, tetapi ia terus mengintip dari celah pintu. Ia juga penasaran. Dewi mulai berbicara perlahan. 10 tahun yang lalu, saat kita sedang mempersiapkan pernikahan, hal-hal aneh mulai terjadi padaku." "Hal-hal aneh?" "Aku terus-menerus sakit. Sakit kepala tanpa sebab, mendengar suara-suara aneh, dan mimpi-mimpi yang ganjil. Aku pergi ke dokter, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya." Bima teringat masa itu. Memang benar, Dewi sering sakit-sakitan. "Lalu, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Beliau bilang, aku harus menerima panggilan jiwa." "Panggilan jiwa?" Bima menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Dewi melanjutkan, "Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi gejalanya semakin parah, dan akhirnya aku tidak punya pilihan selain menerimanya." Suara Dewi bergetar. "Prosesnya sangat berat. Selama berbulan-bulan, aku tidak bisa hidup normal. Aku tidak ingin kamu melihatku dalam keadaan seperti itu. Jadi karena itu kamu pergi? Tanpa memberitahuku?" "Bukan hanya itu." Ekspresi Dewi semakin sulit. "Orang bilang, jika menjadi perantara spiritual, kehidupan keluarga tidak akan mulus. Suami akan menderita, atau anak-anak akan kesulitan. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam penderitaan seperti itu." Bima mengepalkan tangannya. "Itu seharusnya keputusanku. Kenapa kamu memutuskan semuanya sendirian?" "Maaf? Sungguh maafkan aku." Dewi menunduk sambil menangis. Aku rasanya seperti mau gila." Suara Bima juga bergetar. "Setiap malam aku mencarimu, berharap dan menunggu. Selama 10 tahun, aku tidak pernah melirik wanita lain." Dewi semakin merasa tersiksa. Ia tahu Bima sangat menderita karenanya. Tapi, ada masalah yang lebih besar lagi. Dewi mulai bicara dengan hati-hati, "Setelah aku menerima panggilan itu, aku baru tahu kalau aku hamil." Mendengar itu, Bima merasa dunianya runtuh. "Apa? Cahaya?"
Cahaya adalah putrimu. Bima terdiam untuk waktu yang lama. Cahaya adalah putrinya? Anak yang cerdas dengan kemampuan misterius itu adalah darah dagingnya? Pikirannya kosong. Jadi, selama 10 tahun ini kamu membesarkannya sendirian? Iya. Maafkan aku. Dari dalam kamar, Cahaya yang diam-diam mendengarkan juga terkejut. Om itu adalah ayahnya? Cahaya yang selalu penasaran tentang ayahnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Apakah ini sebabnya ia merasa ingin sekali menolong om itu hari ini? Bima merasa marah sekaligus bahagia. Fakta bahwa ia memiliki seorang putri terasa tidak nyata, tetapi membuatnya bahagia. Namun, di saat yang sama, ada kemarahan karena tidak bisa bersama anaknya selama 10 tahun. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan bahwa aku adalah ayahnya? Aku takut. Aku takut kamu akan kembali padaku hanya karena rasa tanggung jawab. Dan, Cahaya juga punya kemampuan khusus sepertiku. Dia bukan anak biasa. Kemampuan khusus? Seperti malam ini, saat Cahaya menyelamatkanmu. Dia bisa melihat masa depan dan merasakan bahaya. Bima teringat semua kejadian malam ini. Kemampuan aneh yang ditunjukkan Cahaya, bagaimana anak itu menyelamatkannya dari bahaya. Semuanya mulai masuk akal. Jadi, karena itu dia menyelamatkanku malam ini. Cahaya tidak tahu siapa kamu. Tapi sepertinya, secara naluriah, ia ingin melindungi ayahnya. Air mata menggenang di mata Bima. Waktu yang hilang selama 10 tahun terasa begitu menyakitkan. Momen pertama putrinya berjalan, kata pertamanya, semua tahap pertumbuhannya telah ia lewatkan. Itu sangat menyayat hati. 10 tahun, aku kehilangan 10 tahun. Sungguh maafkan aku, Bima. Saat itu, Cahaya keluar dari kamar. Ia tidak bisa lagi bersembunyi dan mendengarkan. Ayah, suara kecil itu menghantam jantung Bima dengan keras. Untuk pertama kalinya, putrinya memanggilnya ayah. Bima berlutut, menyejajarkan matanya dengan Cahaya. Cahaya, maafkan ayah. Ayah tidak tahu selama 10 tahun ini, tidak apa-apa. Aku tahu ayah bukan orang jahat. Kata-kata tulus Cahaya membuat Bima tak bisa menahan air matanya. Ketiganya saling memandang dalam diam. Keluarga yang baru bersatu setelah 10 tahun, tetapi masih banyak masalah yang harus dihadapi. Terutama orang-orang berbahaya yang mengincar Bima. Tiba-tiba, Cahaya menunjukkan ekspresi cemas. Ayah, orang-orang jahat itu sedang mencari kita. Apa? Bima menjadi tegang. Kegembiraan menemukan keluarganya sejenak sirna, digantikan oleh ancaman bahaya yang kembali mendekat. Dewi berkata dengan tegas, sekarang kita harus menghadapinya bersama-sama. Kemampuan Cahaya, kelebihanku, dan kecerdasanmu. Jika kita gabungkan, tidak ada yang tidak mungkin. Bima mengangguk. Ia tidak lagi sendirian. Ketiganya saling berpegangan tangan. Meskipun 10 tahun telah berlalu, kini mereka menjadi keluarga sejati yang akan menghadapi semua kesulitan bersama. Namun, ancaman nyata yang mengintai mereka baru saja akan dimulai. Pukul 2 dini hari, di ruang tamu rumah Dewi, ketiganya masih terjaga. Terlalu banyak fakta mengejutkan yang harus mereka terima dalam satu malam. Bima duduk di sofa, memandangi Cahaya. Rasanya masih seperti mimpi bahwa anak ini adalah putrinya. Cahaya duduk di antara ayah dan ibunya, menikmati perasaan memiliki keluarga yang utuh untuk pertama kalinya. Dewi datang dari dapur membawa teh hangat. Aroma teh melati yang menenangkan menyebar di ruang tamu. Suasana sehari-hari yang biasa ini terasa begitu berharga bagi Bima. Setelah 10 tahun sendirian, suasana kekeluargaan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa ia impikan. Terima kasih, kata Bima sambil menerima cangkir teh. Matanya bertemu dengan mata Dewi, dan ia merasakan tatapan yang lebih dewasa dari sebelumnya. Cahaya tiba-tiba bertanya, Ayah, apa aku membuat ayah susah? Bima terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu berpikir begitu? Ibu kadang-kadang menangis, sambil memikirkan ayah. Jadi aku pikir, apa aku jadi beban untuk ayah? Bima menggenggam tangan mungil Cahaya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu adalah hadiah paling berharga untuk ayah. Ayah yang salah karena tidak bisa bertemu denganmu selama 10 tahun. Mata Cahaya berbinar.
Untuk pertama kalinya, ia merasakan cinta seorang ayah secara langsung. Dewi berkata pelan, "Aku memang egois. Aku memutuskan semuanya sendirian dan menyembunyikan keberadaanmu dari Cahaya dan juga darimu. Kata-kata seperti itu tidak ada artinya sekarang. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan ke depan," kata Bima, dan Dewi menatapnya dengan ekspresi berterima kasih. "Ayah, sejak kecil aku sering mimpi aneh," Cahaya tiba-tiba mulai bercerita. "Mimpi apa?" "Mimpi ada om-om baik yang datang dan memelukku. Sepertinya om itu adalah ayah." Hati Bima terasa hangat. Ikatan darah memang sesuatu yang ajaib. "Bima, sepertinya kamu juga harus tahu tentang pekerjaanku," kata Dewi dengan serius. "Aku mendengarkan masalah orang-orang di lingkungan sini dan memberitahu mereka tentang hal-hal yang mungkin terjadi. Aku tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk membesarkan Cahaya." Bima mengangguk. Ia bisa melihat bahwa Dewi telah berjuang keras. "Sejak kapan kemampuan Cahaya muncul?" tanya Bima. "Sepertinya sejak usia 5 tahun. Awalnya aku pikir dia hanya anak dengan intuisi yang kuat, tapi lama-kelamaan kemampuannya semakin akurat," kata Dewi sambil menatap Cahaya dengan lembut. "Kadang-kadang lebih akurat dari ibu," kata Cahaya dengan bangga. "Tapi Cahaya, terima kasih sekali sudah menolong ayah malam ini." "Kenapa kamu memutuskan untuk menolong ayah?" tanya Bima. "Om kelihatan dalam bahaya. Dan entah kenapa, aku ingin sekali menolong." "Sepertinya itu karena ikatan darah," kata Dewi sambil tersenyum. Bima berkata dengan ekspresi serius, "Sebenarnya, belakangan ini perusahaan sedang banyak masalah. Mega inovasi, perusahaan saingan, terus menjegal kami. Dengan cara apa? Mereka mengganggu kontrak, mencoba membajak karyawan, bahkan mencoba mencari tahu informasi pribadiku." Ekspresi Dewi menjadi muram. "Direktur Utama Mega Inovasi, Adrian Santoso, sepertinya orang yang sangat berbahaya," lanjut Bima. "Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kejadian malam ini pasti ulahnya." Cahaya tiba-tiba mengerutkan kening. "Orang itu auranya sangat jahat. Ayah, orang itu akan mencoba mencelakai kita semua." Suara Cahaya bergetar. "Apa? Sekarang dia hanya mengincar ayah. Tapi sebentar lagi, dia akan mengincar ibu dan aku juga. Sesuatu yang sangat menakutkan akan terjadi." Bima dan Dewi saling berpandangan. Ramalan anak itu tidak pernah salah. Dewi memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak. Lalu, ia membuka matanya dengan ekspresi terkejut. "Cahaya benar, bahaya besar sedang mendekat." "Bahaya apa?" "Orang bernama Adrian itu akan menggunakan keberadaan kami untuk menghancurkanmu sepenuhnya." Dewi menjelaskan lebih detail. "Jika dia tahu tentang kami, dia akan menciptakan skandal. Seorang wanita yang menghilang 10 tahun lalu dan seorang anak yang disembunyikan. Itu cerita yang akan disukai media." Bima mengepalkan tangannya. "Kemungkinan itu sangat besar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita baru saja menjadi keluarga." Tekad kuat terpancar di mata Bima. "Aku akan melindungi kalian. 10 tahun yang hilang akan kuganti dengan lebih keras lagi." Cahaya menggenggam erat tangan ayahnya. "Jangan mencoba melakukannya sendirian," kata Dewi dengan tegas. "Kita sekarang keluarga. Kita hadapi bersama. Tapi ini berbahaya. Kita punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Kemampuan prediksi cahaya dan kelebihanku. Kita pasti bisa melawannya." "Aku juga akan membantu, Ayah," kata Cahaya dengan dewasa. "Kamu masih terlalu kecil." "Tidak. Aku juga ingin melindungi keluarga kita." Kata-kata anak 10 tahun itu terdengar luar biasa tegar. Ketiganya duduk mengelilingi meja makan. Waktunya menyusun rencana. "Pertama, Adrian tidak boleh tahu keberadaan kita," kata Bima. "Dan kita harus mencari kelemahannya," tambah Dewi. "Ayah, bolehkah aku melihat orang itu secara langsung?" tanya Cahaya tiba-tiba. "Tidak boleh. Terlalu berbahaya." "Tidak apa-apa. Kalau aku melihatnya dari jauh saja, aku bisa tahu kapan dan apa yang akan dia lakukan." Usul Cahaya memang berisiko, tetapi bisa jadi efektif. "Sepertinya kita butuh bantuan orang lain," kata Dewi. "Orang lain?" "Guru-guru spiritual yang mengajariku.
Mereka orang-orang hebat dengan kemampuan luar biasa. Bima merasakan secercah harapan. Kalau dipikir-pikir, perpisahan kita 10 tahun lalu mungkin juga takdir, kata Dewi. Apa maksudmu? Jika kita menikah saat itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang, dan Cahaya mungkin tidak akan bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik. Sepertinya, sekaranglah saat kemampuan ini paling dibutuhkan. Pengalaman bisnis dan informasiku, digabungkan dengan kemampuan luar biasa kalian. Ini akan menjadi kombinasi yang sangat kuat, kata Bima dengan percaya diri. Adrian tidak tahu kita punya kemampuan khusus ini. Benar? Itulah keuntungan terbesar kita. Saat fajar hampir menyingsing, ketiganya telah menyusun rencana garis besar. Perang sesungguhnya akan segera dimulai. Keluarga kita tidak akan pernah menyerah, kata Bima sambil mengulurkan tangannya. Dewi dan Cahaya meletakkan tangan mereka di atasnya. Janji, ayah. Ayah, ibu, kita pasti menang, kata Cahaya sambil tersenyum cerah. Benarkah? Iya. Kalau keluarga kita bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Suara penuh keyakinan dari anak itu memberikan harapan bagi Bima dan Dewi. Saat Cahaya mulai mengantuk, Dewi membawanya ke kamar. Bima memutuskan untuk tidur sejenak di sofa. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia tidak sendirian. Fakta bahwa ia memiliki keluarga tercinta di sisinya membuatnya merasa bisa mengatasi segala kesulitan. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Melawan konspirasi Adrian Santoso dan Mega Inovasi, ketiganya harus bersatu sebagai sebuah keluarga untuk melewati segalanya. Tapi mereka tidak lagi merasa takut. 10 tahun kesendirian justru telah membuat mereka lebih kuat. Keesokan paginya, pukul 9, Bima tiba di kantor pusat Cipta Teknologi seperti biasa. Namun, pola pikirnya sudah sama sekali berbeda. Kemarin ia adalah seorang pengusaha yang kesepian, tetapi hari ini ia adalah seorang ayah yang memiliki keluarga untuk dilindungi. Saat lift membawanya ke lantai teratas, pikirannya terus tertuju pada Cahaya dan Dewi. Pak Bima, hari ini pukul 10 ada rapat perencanaan produk baru, dan pukul 2 siang ada pertemuan dengan investor, kata Rina, sekretarisnya. Bima mengangguk dan masuk ke ruangannya. Hari itu tampak seperti hari biasa, tetapi ramalan Cahaya terus terngiang di kepalanya. Ayah? Besok di kantor ayah akan menerima telepon yang tidak enak. Bima duduk di mejanya dan mulai membereskan dokumen, tapi ia sulit berkonsentrasi. Kata-kata Cahaya terus berputar di benaknya. Benarkah hari ini akan ada telepon tidak menyenangkan? Dan siapa yang akan berbohong? Saat Bima sedang memeriksa dokumen, ponselnya tiba-tiba berdering. Di layar tertera Bapak Agung, wartawan media nasional. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Mungkinkah ini telepon yang dimaksud Cahaya? Halo, selamat pagi, dengan Bapak Bima Nugraha, CEO Cipta Teknologi. Betul. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bima hati-hati. Saya Agung dari media nasional. Kami berencana akan menerbitkan artikel mengenai Bapak besok pagi. Saya menelepon untuk konfirmasi. Artikel tentang apa? Tentang seorang wanita yang Bapak kencani secara diam-diam selama 10 tahun dan seorang anak yang disembunyikan. Pikiran Bima menjadi kosong. Sudah ketahuan secepat ini? Maaf, Pak Agung, dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Ada informan yang bisa dipercaya. Kami juga sudah mendapatkan foto dan bukti-bukti konkret. Mendengar itu, Bima menjadi marah. Ini pasti ulah Adrian Santoso. Informasi itu tidak benar. Tolong hentikan penerbitan artikel tersebut. Apakah Anda yakin? Menurut data yang kami miliki, saya pastikan hal seperti itu tidak ada. Bima menyangkal dengan tegas, tetapi wartawan itu sepertinya tidak percaya. Baiklah. Kalau begitu kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak untuk memberikan klarifikasi. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk wawancara sore ini? Bima bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Saya akan pertimbangkan dan hubungi Anda kembali. Bima menutup telepon. Ramalan Cahaya benar-benar terjadi. Telepon yang tidak menyenangkan, dan seseorang telah menyebarkan informasi bohong. Bima segera menelepon Dewi. Dewi, gawat, ramalan Cahaya benar. Ada apa? Media sudah tahu tentang kita. Besok beritanya akan terbit di koran. Suara Dewi bergetar. Bagaimana ini?
Tunggu, Bima. Sepertinya ada hal yang lebih besar akan terjadi, kata Dewi tiba-tiba. Apa? Cahaya tiba-tiba sakit. Dia merasakan energi negatif yang sangat kuat. Bima semakin cemas. Cahaya baik-baik saja? Dia demam dan terus bilang, ayah dalam bahaya, ayah dalam bahaya. Suara Dewi terdengar panik. Aku akan ke sana sekarang juga. Jangan, Bima. Kamu tidak boleh bergerak sekarang. Mereka mengawasimu. Saat itu, pintu kantor Bima terbuka. Sekretarisnya masuk dan berkata, Pak, Bapak Adrian Santoso dari Mega Inovasi datang berkunjung. Bima merinding. Waktunya terasa sangat diperhitungkan. Suruh dia masuk. Adrian Santoso masuk ke ruangan. Pria berusia awal 50-an itu tampak seperti seorang gentleman. Tetapi sorot matanya dingin. Bapak Bima Nugraha, senang bertemu dengan Anda, kata Adrian sambil tersenyum palsu dan mengulurkan tangan. Ada keperluan apa Anda datang? Bima tidak lengah sedikit pun. Anda pasti sudah menerima telepon dari wartawan, bukan? Adrian langsung ke pokok permasalahan. Bima terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Saya tahu lebih banyak dari yang Anda kira, Pak Bima. Suara Adrian mengandung ancaman. Kekasih Anda yang menghilang 10 tahun lalu, Dewi Lestari, dan putri Anda, Cahaya. Keluarga yang manis sekali, ya. Adrian menatap lurus ke arah Bima. Bima mengepalkan tangannya. Apa tujuan Anda? Tujuannya sederhana. Lepaskan cipta teknologi. Apa maksud Anda? Kami membutuhkan teknologi AI yang dimiliki cipta teknologi. Saya datang untuk menawarkan merger. Tapi jika Anda menolak, keluarga Anda bisa kesulitan. Adrian mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti ancaman terselubung. Kalau Anda berani menyentuh keluarga saya tidak akan tinggal diam, ancam Bima. Tetapi Adrian hanya tertawa. Menyentuh? Kami hanya akan memberitakan fakta. Para pemegang saham juga berhak tahu, bukan? Bahwa Anda punya keluarga tersembunyi. Dan fakta bahwa Nona Dewi Lestari adalah seorang paranormal juga menarik. Apa kata investor jika seorang raksasa IT ternyata percaya tahayul? Kata-kata Adrian membuat Bima terdiam. Itu adalah jebakan yang sangat licik. Saya beri waktu sampai jam 12 malam ini untuk memberikan jawaban. Jika Anda setuju untuk merger, semua berita akan saya hentikan. Adrian berdiri. Jika Anda menolak, besok pagi seluruh negeri akan tahu rahasia tersembunyi CEO Bima Nugraha. Selamat menikmati hari Anda. Setelah Adrian pergi, Bima terduduk lemas di kursinya. Ini adalah situasi terburuk. Untuk melindungi keluarganya, ia harus mengorbankan perusahaan. Untuk melindungi perusahaan, keluarganya akan dalam bahaya. Bima menelepon Dewi lagi. Dewi, ini benar-benar gawat. Adrian datang langsung dan mengancamku. Apa katanya? Dia bilang akan menyebarkan cerita kita jika aku tidak menyerahkan perusahaan. Bima. Kondisi Cahaya semakin buruk. Dia terus menangis dan bilang, ayah dalam bahaya. Ada orang jahat di sana. Suara Dewi juga bergetar. Anak itu luar biasa. Waktunya tepat sekali dengan kedatangan Adrian ke sini. Dewi, kita harus bertemu dan menyusun rencana. Aku tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Kita bertemu di mana? Tempat yang aman. Tempat yang tidak mereka ketahui. Bima mulai berpikir keras. Bima, ayo kita minta bantuan guru spiritualku. Usul Dewi. Beliau adalah orang yang mengajariku. Beliau punya kemampuan luar biasa. Mungkin bisa membantu dalam situasi ini. Baiklah, kita punya waktu sampai malam ini, jadi kita harus mencoba semua kemungkinan. Suara Bima kini mengandung harapan. Keluarga kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Benar. Adrian tidak tahu kemampuan kita yang sebenarnya. Bima mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus diserang. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Adrian tidak tahu bahwa yang ia ganggu bukanlah keluarga biasa, melainkan keluarga istimewa dengan kemampuan misterius. Adrian Santoso tidak akan pernah bisa membayangkan akibat dari perbuatannya. Bima memutuskan untuk menggunakan sisa waktunya untuk melakukan semua persiapan yang ia bisa. Respons hukum, respons media, dan yang terpenting, perlindungan keluarga. Ia harus menyelesaikan semuanya dalam 12 jam.
Tetapi kini ia tidak sendirian. Dengan kemampuan prediksi cahaya, kelebihan spiritual Dewi, dan keahlian bisnisnya, pasti akan ada jalan keluar. Bima meninggalkan kantor dan menuju lokasi yang diberitahukan Dewi. Sebuah padepokan kecil yang terletak di kawasan perbukitan puncak yang sejuk. Padepokan bernama Sumber Hati ini dari luar tampak biasa saja, tetapi menurut Dewi, ada seseorang yang sangat istimewa di sana. Bima memarkir mobilnya dan menaiki anak tangga dengan perasaan tegang. Di depan pendopo utama, Dewi dan Cahaya sudah menunggu. Wajah Cahaya terlihat jauh lebih baik dari pagi tadi. Mungkin karena bertemu ayahnya, ia tersenyum cerah. "Ayah?" Cahaya berlari dan memeluk Bima. Pemandangan sehari-hari seperti ini masih terasa ajaib bagi Bima. "Katanya kamu sakit sekali? Sekarang sudah baik kan?" "Iya. Ayah datang, jadi aku sembuh." Saat itu, seseorang keluar dari pendopo. Seorang wanita berusia sekitar 60-an. Seorang guru spiritual, dengan tatapan mata yang sangat istimewa, seolah bisa menembus segalanya. "Ibu Eyang, ini orang yang saya ceritakan, Bima," kata Dewi dengan hormat. "Ya, ibu sudah tahu." Suara Ibu Eyang terdengar tenang namun berwibawa. Keluarga yang bersatu kembali setelah 10 tahun. Dan kini sedang dalam kesulitan besar. Bima terkejut. Ia belum mengatakan apa-apa. Bagaimana beliau bisa tahu? Bagaimana? Sejak semalam, energi di sekitar sini bergejolak. Itu pertanda akan ada perubahan besar. "Mari masuk. Kita bicara sambil minum teh." Ibu Eyang mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruangan kecil untuk minum teh. Di dalam ruangan tercium aroma dupa yang lembut, dan di dinding tergantung beberapa lukisan kaligrafi. Suasananya terasa mistis. Teh melati yang diseduh langsung oleh Ibu Eyang membuat hati Bima menjadi lebih tenang. Seharian ini ia merasa tegang, tetapi di sini ia mulai menemukan kedamaian. "Ibu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Dewi dengan penuh harap. Bima menjelaskan semua kejadian hari itu secara rinci. Telepon dari wartawan, ancaman Adrian Santoso, dan tenggat waktu hingga pukul 12 malam. Ibu Eyang mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk. Orang bernama Adrian Santoso itu. Kegelapan di hatinya terlalu pekat. "Apa maksudnya, Bu?" Keserakahannya akan uang dan kekuasaan begitu besar, sampai-sampai ia tidak bisa melihat hal lain. Ibu Eyang menatap Cahaya dengan saksama. "Anak ini punya kemampuan yang luar biasa." "Apanya yang luar biasa?" "Biasanya, orang hanya bisa melihat masa depan yang dekat atau energi orang di sekitarnya. Tapi anak ini bisa melihat lebih jauh dan lebih akurat." Cahaya merasa malu dan bersembunyi di belakang Bima. "Ibu, bagaimana cara kami menghentikan Adrian Santoso?" tanya Bima. "Setiap orang punya kelemahan. Terutama orang yang serakah, kelemahannya justru lebih besar," kata Ibu Eyang dengan penuh makna. "Kelemahan seperti apa?" Ibu Eyang memejamkan mata sejenak seperti sedang bermeditasi. Lalu, ia berkata perlahan, di sekelilingnya, ibu melihat banyak arwah penasaran yang meninggal secara tidak adil. Sepertinya dia telah mencelakai banyak orang dalam proses membangun bisnisnya. Bima dan Dewi saling berpandangan. Kemungkinan itu sangat besar. Tapi bagaimana kami bisa membuktikannya? Bima mengajukan masalah yang realistis. Gunakan kemampuan Cahaya. Jika anak ini melihat orang itu secara langsung, ia bisa melihat dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu. Tapi apa tidak berbahaya? Dewi khawatir. Jangan khawatir. Tidak perlu bertemu langsung. Foto atau video saja sudah cukup. Kata-kata Ibu Eyang memberikan secercah harapan. Benarkah itu mungkin? Dengan kemampuan anak ini, sangat mungkin. Hanya butuh konsentrasi. Aku bisa melakukannya, kata Cahaya tiba-tiba. Cahaya, apa tidak akan berat untukmu? Tidak apa-apa, Ayah. Aku ingin melindungi keluarga kita. Anak 10 tahun itu terdengar luar biasa tegar. Dan orang-orang lain yang ibu kenal juga bisa membantu? Kata Ibu Eyang. Orang lain? Ada yang di dunia media, ada yang di bidang hukum. Mereka semua orang-orang yang akan dengan senang hati membantu demi kebenaran. Bima terkejut. Ia tidak menyangka jaringan Ibu Eyang seluas ini. Bagaimana ibu bisa mengenal mereka? Sudah lama ibu mendengarkan keluh kesah banyak orang. Jadi secara alami terjalin hubungan. Mereka semua orang-orang baik.
Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Ibu Eyang memberikan rencana yang konkret. Pertama, Cahaya akan melihat masa lalu Adrian, dan berdasarkan informasi itu, kita cari buktinya. Lalu, kita akan mengungkap kebenarannya melalui wartawan yang ibu kenal. Bima melihat jam. Pukul 16.30. Tinggal 7,5 jam lagi sampai jam 12 malam. Apa mungkin? Cukup. Kebenaran selalu lebih cepat daripada kebohongan. Suara penuh keyakinan Ibu Eyang memberikan mereka semangat. Baiklah, kita harus mengumpulkan data tentang Adrian Santoso dulu, kata Bima sambil mengeluarkan ponselnya. Situs web perusahaan, artikel berita, video wawancara, kita cari semua yang bisa kita temukan. Dewi juga mulai mencari di ponselnya. Ibu Eyang berkata pada Cahaya, "Cahaya, tenangkan pikiranmu dan bernapaslah dalam-dalam. Meskipun menakutkan melihat energi jahat, kamu harus berani." "Baik, Bu Eyang." Cahaya menjawab dengan dewasa. Bima menemukan foto Adrian Santoso dan menunjukkannya pada Cahaya. Foto formal dengan setelan jas dari halaman profil perusahaan. "Cahaya, lihat foto ini. Apa ada yang kamu rasakan?" Cahaya menatap foto itu lekat-lekat, lalu mengerutkan kening. "Ayah, orang ini jahat sekali." Suara Cahaya bergetar. "Apa yang kamu lihat, Kak? Karena orang ini. Paman-paman yang kerja di pabrik jadi celaka. Tapi orang ini pura-pura tidak tahu." Bima dan Dewi saling berpandangan. "Apa kamu tahu kapan kejadiannya?" Sudah lama sekali. Sebelum aku lahir, sekitar 10 tahun yang lalu," Bima menghitung cepat. Ia bisa mencari berita kecelakaan industri yang terkait dengan Adrian pada masa itu. Dewi mencari berita terkait Adrian 10 tahun yang lalu. Benar saja, ada beberapa kasus kecelakaan industri, tetapi semuanya sepertinya ditutup-tutupi. Ini dia, ada kebakaran di pabrik subkontraktor Mega Inovasi, tapi penyebabnya ditutup sebagai tidak diketahui. Kita bisa mencari orang-orang yang menjadi korban saat itu, kata Bima. Tapi sudah 10 tahun berlalu. Tidak masalah. Saya kenal seorang pengacara yang ahli menangani kasus seperti ini. Ibu Eyang membantu. Beliau menelepon dan menjelaskan situasinya. Pihak di seberang sana dengan senang hati setuju untuk membantu. Pak Budi, pengacara itu, akan mengirimkan data terkait dalam 1 jam, termasuk kontak keluarga korban. Cahaya harapan mulai terlihat. Cahaya tiba-tiba berkata, "Ayah, orang ini punya rahasia yang lebih besar lagi." "Apa itu?" "Dia menyembunyikan uang di tempat yang tidak baik. Dia juga tidak bayar pajak." Bima terkejut. Dugaan penggelapan pajak juga? Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Penutupan kasus kecelakaan industri, dugaan penggelapan pajak, dan sekarang ancaman. Kelemahan Adrian Santoso mulai terungkap satu persatu. Sekarang giliran kita untuk menyerang. Suara Bima kembali percaya diri. Adrian Santoso akan menyesal telah mengganggu keluarga kita. Ketiganya, dan Ibu Eyang saling berpegangan tangan. Serangan balasan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Adrian Santoso akan segera menyadari bahwa yang ia hadapi bukanlah sekadar pengusaha dan keluarganya, melainkan orang-orang dengan kemampuan istimewa. Luka perpisahan 10 tahun lalu justru telah membuat mereka lebih kuat, dan kini dengan kekuatan itu, mereka akan melawan kejahatan. Di ruang teh Padepokan Sumber Hati, pekerjaan serius dimulai. Data yang dikirim oleh Pak Budi, sang pengacara, mulai masuk melalui ponsel dan laptop. Isinya adalah dokumen-dokumen terkait kebakaran pabrik subkontraktor Mega Inovasi 10 tahun lalu, dan isinya sangat mengejutkan. Lihat ini. Tertulis di sini bahwa mereka sengaja menggunakan peralatan tua untuk menghemat biaya pembelian alat keselamatan, kata Dewi dengan geram sambil membaca dokumen. Bima berhasil menelepon salah satu keluarga korban yang kontaknya diberikan oleh Pak Budi, namanya Ibu Susan, yang kehilangan suaminya dalam kebakaran itu. Awalnya Adrian Santoso janji akan memberikan kompensasi, tapi setelah itu dia tidak pernah bisa dihubungi lagi. Bahkan dia mengancam kami, menawarkan uang agar kami tutup mulut. Suara Ibu Susan syarat dengan kepedihan yang terpendam selama 10 tahun. Cahaya yang terus menatap foto Adrian, berkata dengan lebih detail, "Ayah, orang ini membakar dokumen waktu itu." "Dokumen-dokumen penting?" "Dokumen apa?" "Dokumen pemeriksaan keselamatan.
dan juga dokumen serah terima uang. Bima merinding. Ini berarti ada tuduhan tambahan, perusakan barang bukti dan suap. Ibu Eyang menghubungi kenalannya, Mas Agung, seorang wartawan investigasi dari sebuah majalah berita ternama. Ia adalah tipe jurnalis yang suka mengupas tuntas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Katanya kalau datanya valid, besok pagi bisa dimuat di halaman depan. Berita itu membawa harapan. Mereka mulai melacak dugaan penggelapan pajak yang disebut oleh Cahaya. Kenalan lain Ibu Eyang yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak membantu secara informal. Ternyata memang ada informasi intelijen bahwa Mega Inovasi menyembunyikan sebagian besar keuntungannya melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Namun, penyelidikan tidak dilanjutkan karena kekurangan bukti. Cahaya, apa kamu bisa lihat di mana uang yang disembunyikan itu? Tanya Bima hati-hati. Cahaya memejamkan mata dan berkonsentrasi, lalu berkata, Swiss? Ada bank di Swiss. Dan juga di Singapura. Semua orang terkejut karena Cahaya bisa menyebutkan lokasi spesifik. Jaringan Ibu Eyang benar-benar luar biasa, beliau bahkan bisa menghubungkan mereka dengan seorang jaksa yang khusus menangani kejahatan finansial internasional. Berdasarkan informasi dari Cahaya, mereka berhasil melacak aliran dana yang sangat mencurigakan. Dengan data ini, kita bisa mengajukan permintaan penyelidikan resmi ke PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kata Bima. Ponsel Bima berdiereng. Itu Adrian. Bapak Bima, sudah ambil keputusan? Waktu Anda tidak banyak. Suaranya terdengar tidak sabar. Sepertinya ia sudah mulai curiga. Saya masih berpikir. Beri saya sedikit waktu lagi. Bima mencoba mengulur waktu sealami mungkin. Anda tidak sedang mencoba melakukan hal lain, kan? Suara Adrian menjadi dingin. Saya mendeteksi ada pergerakan aneh di sekitar saya. Sebaiknya Anda berhati-hati. Intensitas ancamannya meningkat. Begitu telepon ditutup, Cahaya berkata dengan panik, Ayah, orang jahat itu akan mengirim orang untuk mencelakai kita. Mereka akan segera datang ke sini. Benarkah? Iya. Mereka datang dengan 2 mobil hitam. Ibu Eyang segera mengambil keputusan. Kita harus segera mengungsi ke tempat aman. Saya tahu tempat lain. Mereka mengemasi semua barang bukti dan bergegas meninggalkan padepokan. Benar saja, 10 menit kemudian, 2 SUV hitam muncul di pintu masuk padepokan Sumberhati. Tempat yang dituju Ibu Eyang adalah sebuah ruang kerja di basement sebuah gedung di Jakarta. Tempat itu adalah kantor sebuah lembaga konseling yang dikelola oleh sebuah organisasi keagamaan, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kita lanjutkan pekerjaan di sini, Adrian tidak akan bisa menemukan tempat ini. Akhirnya, semua bukti mengenai kejahatan Adrian berhasil dirangkum. Mulai dari penutupan kasus kebakaran 10 tahun lalu, penggelapan dana pembelian alat keselamatan, intimidasi terhadap keluarga korban, penggelapan pajak di luar negeri, hingga perusakan barang bukti. Ini adalah paket kejahatan yang lengkap. Dengan bukti sebanyak ini, habislah riwayat Adrian, kata Pak Budi dengan yakin. Semua data dikirimkan kepada Mas Agung di majalah berita. Mereka juga membocorkannya ke beberapa media lain secara bersamaan, termasuk stasiun TV besar. Ini dilakukan agar Adrian tidak bisa membungkam media. Besok pagi mulai jam 6, semua berita akan membahas tentang Adrian, kata Mas Agung. Laporan pengaduan resmi juga diajukan secara serentak ke semua lembaga penegak hukum terkait. Kejaksaan, Ditjen Pajak, PPATK, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Adrian benar-benar terkepung dan tidak akan bisa lolos. Pukul 22.00, Adrian menelepon lagi. Kali ini suaranya benar-benar berbeda. Bima, saya tahu apa yang kamu lakukan. Dia benar-benar kehilangan kendali. Saya tidak melakukan apa-apa, jawab Bima dengan tenang. Pak Adrian, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Maksud saya, perbuatan yang telah Anda lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Apa katamu? Menutupi kasus kebakaran, mengintimidasi keluarga korban, menggelapkan pajak di luar negeri. Perlu saya lanjutkan? Adrian terdiam untuk waktu yang lama. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu semua itu? Suaranya bergetar. Ia tahu permainan telah berakhir. Yang tahu kebenaran bukan hanya saya. Besok pagi,
Seluruh negeri akan tahu. Bima, akan kuhabisi keluargamu. Adrian mencoba ancaman terakhir. Ancaman seperti itu juga sedang direkam. Silakan lanjutkan jika Anda ingin menambah daftar kejahatan Anda. Bima sama sekali tidak goyah. Cahaya tiba-tiba berkata, "Ayah, orang jahat itu besok pagi akan pergi ke kantor polisi." Dia ditangkap? Iya. Dia akan menyerahkan diri? Dia tidak bisa lari lagi. Ramalan yang luar biasa. Semua persiapan telah selesai. Besok pagi, semua dosa Adrian akan terungkap ke seluruh dunia, dan ancamannya terhadap cipta teknologi dan keluarga Bima juga akan terbongkar. Kita menang, kata Bima dengan haru. Dewi dan Cahaya memeluknya erat. Dalam waktu kurang dari 10 jam, mereka berhasil membalikkan situasi yang putus asa. Cahaya, terima kasih banyak. Tanpamu, ini tidak akan mungkin terjadi, karena kita keluarga, ayah. Kata-kata Cahaya membuat semua orang terharu. Hati yang jahat pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalian bisa menang karena kalian melawannya dengan hati yang lurus. Kata-kata Ibu Eyang terasa meresap ke dalam hati. Tepat tengah malam, Adrian melakukan panggilan terakhirnya. Kali ini suaranya benar-benar putus asa. Bima, maafkan saya. Pak Adrian, mintalah maaf pada orang-orang yang telah Anda sakiti, jawab Bima dengan dingin. Mulai pukul 1 dini hari, berita online mulai dibanjiri artikel tentang Adrian. CEO Mega Inovasi Adrian Santoso terlibat berbagai kejahatan selama 10 tahun. Intimidasi keluarga korban kebakaran pabrik, dugaan penggelapan pajak miliaran rupiah. Lalu, muncul berita kilat, Adrian Santoso ditangkap di kediamannya. Ramalan Cahaya benar-benar terjadi. Luar biasa, Cahaya. Semua perkataanmu benar. Aku juga kaget, ayah. Semua stasiun berita menjadikan kasus Adrian sebagai berita utama. Ancaman terhadap cipta teknologi juga ikut diberitakan, membuat Bima sepenuhnya diakui sebagai korban. Justru, ia mulai dipuji sebagai pengusaha berani yang melawan ketidakadilan untuk mengungkap kebenaran. Semuanya telah berakhir. Konspirasi Adrian hancur total, dan keluarga Bima tidak perlu lagi bersembunyi. Kejadian ini justru membuat ikatan keluarga mereka semakin kuat. Ini benar-benar awal yang baru, kata Bima sambil menatap Dewi dan Cahaya. Perpisahan 10 tahun lalu dan krisis hari ini, semuanya adalah proses untuk membuat kalian lebih kuat. Sekarang, kalian bisa menjadi keluarga yang benar-benar bahagia. Kata-kata Ibu Eyang membuat ketiganya mengangguk. Sepertinya, semua ini memang takdir. Epilog. 3 bulan kemudian, di pagi hari musim semi yang hangat, 3 anggota keluarga itu sedang sarapan bersama di halaman belakang rumah Dewi. Kasus Adrian Santoso telah selesai sepenuhnya. Bima kini hampir setiap pagi terbangun di rumah ini. Meskipun belum pindah secara resmi, waktu bersama keluarga terasa begitu berharga, sehingga ia hampir setiap hari menginap di sana. Ayah, hari ini aku ada presentasi di sekolah, kata Cahaya dengan ceria. Ia tampak sangat berbeda dari 3 bulan lalu. Dulu ia adalah anak yang selalu berhati-hati dan penuh kekhawatiran. Kini ia telah menjadi anak 10 tahun yang normal dan bahagia. Temannya tentang keluargaku. Sekarang ada ayah. Jadi banyak yang bisa dibanggakan. Dewi masih melanjutkan praktiknya membantu orang-orang di lingkungan sekitar. Namun, ia tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Kehadiran Bima di sisinya membuat hatinya jauh lebih tenang. Sore ini ada 2 janji konsultasi. Tapi aku akan pulang cepat untuk makan malam. Tidak apa-apa. Aku juga ada urusan di kantor. Bima dan Dewi kini berbicara seperti pasangan suami istri yang sudah lama bersama. Setelah kasus Adrian, reputasi cipta teknologi justru semakin meningkat. Perusahaan itu diakui sebagai entitas bisnis yang tidak tunduk pada ketidakadilan dan berani mengungkap kebenaran, sehingga kepercayaan dari investor dan pelanggan meningkat pesat. Pak, hari ini ada 3 proposal investasi baru yang masuk, lapor Rina, sekretarisnya. Bagus. Tapi jangan terburu-buru, kita tinjau dengan hati-hati. Setiap kali berangkat kerja, Bima kini selalu mencium kening Dewi dan Cahaya. Kebahagiaan keluarga sederhana yang tidak pernah ia rasakan selama 10 tahun. Ayah, hati-hati di jalan, ya, kata Cahaya sambil memegang tangan ayahnya. Bukan lagi sebagai peringatan akan bahaya,
melainkan sebagai bentuk kekhawatiran seorang anak perempuan biasa. Melalui kasus Adrian, Bima banyak merenungkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Ia pun memulai sebuah proyek baru. Kita akan membuat program pendidikan IT untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, usul Bima dalam rapat direksi. Saya ingin anak-anak seperti Cahaya mendapatkan lebih banyak kesempatan. Saat makan siang, Bima bertemu dengan Dewi di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi 10 tahun lalu. Mereka mengenang masa lalu sambil berbincang. Dulu aku sering sekali menangis, kata Dewi sambil tersenyum getir. Aku juga. Tapi sekarang aku mengerti segalanya. Aku bersyukur kita bisa bertemu lagi. Bima. Sebenarnya selama 10 tahun aku tidak pernah melupakanmu, kata Dewi dengan tulus. Sambil membesarkan Cahaya, aku selalu memikirkanmu. Seperti apa ayah dari anak ini? Apa yang sedang ia lakukan sekarang? Mata Bima berkaca-kaca. Sementara itu, di sekolah, Cahaya sedang melakukan presentasinya. Ayah saya adalah orang yang sangat berani. Dia berhasil melawan orang-orang jahat. Ibu saya membantu orang-orang yang punya masalah. Beliau orang yang sangat baik. Dan saya, kadang-kadang bisa melihat masa depan. Tapi ini rahasia. Ya, Cahaya, keluargamu hebat sekali, kata ibu guru sambil tersenyum. Kamu sekarang jadi lebih ceria. Ya, teman-temannya juga menyadari perubahan Cahaya. Dulu ia pendiam dan suka menyendiri, sekarang ia mudah bergaul. Malamnya, Ibu Eyang datang berkunjung ke rumah mereka, sesekali beliau memang datang untuk menanyakan kabar. Selamat datang, Bu, sapa Dewi dengan ramah. Kalian semua terlihat sangat bahagia. Energi positif memenuhi rumah ini, kata Ibu Eyang. Cahaya, kamu menggunakan kemampuan istimewamu dengan baik. Tapi ingat, kemampuan itu untuk membantu orang lain. Jangan pernah gunakan untuk hal yang jahat. Baik, Bu Eyang. Saya mengerti, jawab Cahaya dengan dewasa. Saat menyiapkan makan malam, ketiganya berbagi tugas. Bima mencuci piring, Dewi memasak, dan Cahaya menata meja. Pemandangan keluarga yang sangat biasa. Ayah, besok aku boleh pergi ke pesta ulang tahun teman? Tentu saja. Mau beli kado apa? Nanti kita cari sama-sama. Bagaimana kalau kita menikah secara resmi? Kata Bima tiba-tiba. Benarkah? Dewi terkejut. Cahaya juga pasti ingin melihat ayah dan ibu menikah secara resmi, kan? Mau sekali. Cahaya bertepuk tangan. Kapan? Ya? Bagaimana kalau saat liburan sekolah Cahaya? Sekalian kita bisa liburan bersama. Ide bagus. Cahaya mau pergi kemana? Ke pantai. Aku mau membuat istana pasir dengan ayah dan ibu. Malam itu, Bima membantu Cahaya mengerjakan PR matematika. Baru 3 bulan menjadi ayah, ia sudah beradaptasi sepenuhnya. Ayah, soal ini susah. Ayo kita kerjakan pelan-pelan. Ayah bantu. Ayah pintar sekali. Percakapan biasa seperti ini adalah hal yang paling berharga di dunia bagi Bima. Setelah Cahaya tidur, Bima dan Dewi minum teh di ruang tamu. Rasanya seperti mimpi. Aku tidak pernah menyangka kita bisa sebahagia ini. Aku juga. 10 tahun lalu, aku tidak pernah membayangkannya. Tapi sekarang, setiap hari aku bersyukur. Kalau dipikir-pikir, perpisahan kita 10 tahun lalu ada alasannya, kata Dewi. Jika tidak, Cahaya mungkin tidak akan mengembangkan kemampuannya, dan aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Kita tidak akan punya kekuatan untuk melawan orang jahat seperti Adrian. Bima, ayo kita bantu lebih banyak orang ke depannya. Usul Dewi, kemampuan Cahaya, kelebihanku, dan keahlian bisnismu. Jika digabungkan, kita bisa melakukan banyak kebaikan. Ide bagus. Bagaimana kalau kita membuat sebuah yayasan untuk orang-orang yang membutuhkan? Saat mengintip ke kamar Cahaya, mereka melihat anak itu tidur dengan sangat damai. Dulu ia sering mimpi buruk, tetapi sekarang ia bilang setiap malam mimpinya indah. Putri kita cantik sekali, bisik Bima. Putrimu juga, kata Dewi sambil tersenyum. Di kamar tidur, mereka melanjutkan perbincangan. Dewi, terima kasih banyak. Untuk apa? Karena telah membesarkan Cahaya sendirian selama 10 tahun. Kamu pasti sangat kesulitan, tidak? Ada Cahaya,
Jadi aku tidak kesepian, justru aku yang harus berterima kasih padamu. Bima, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keduanya berpelukan erat. Tidak akan ada lagi perpisahan, rumah itu hening. Namun keheningan itu bukanlah kesunyian yang sepi, melainkan kedamaian yang penuh kebahagiaan. Ketiga anggota keluarga itu sedang bermimpi indah dan aman. Sebelum tidur, Bima bersyukur dalam hatinya, kepada langit, kepada takdir, dan kepada semua hal yang telah memberinya hadiah keluarga yang begitu berharga. Keesokan paginya, hari dimulai seperti biasa. Namun, rutinitas biasa ini adalah hal yang paling istimewa di dunia bagi Bima. Ayah, semoga harimu menyenangkan. Sapaan Cahaya membuat Bima tersenyum cerah. Kamu juga, ya, nak. 1 tahun kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan. Pernikahan kecil, tetapi sangat hangat dan penuh kebahagiaan. Ibu Eyang menjadi saksi, dan banyak orang yang membantu mereka dalam kasus Adrian datang untuk memberikan selamat. 5 tahun kemudian, anak kedua lahir di antara Bima dan Dewi. Cahaya, yang kini berusia 15 tahun, menjadi seorang kakak yang hebat. Keluarga Bima kini hidup dengan sangat bahagia. Cahaya menggunakan kemampuan istimewanya untuk membantu banyak orang. Dewi tetap menjadi konsultan spiritual yang diandalkan di lingkungannya. Dan Bima, selain menjadi pengusaha sukses, juga menjadi suami dan ayah terbaik. Kisah mereka memberitahu kita bahwa cinta sejati melampaui waktu dan jarak, bahwa keluarga terbentuk dari hati yang saling melindungi dan mencintai. Terkadang, perpisahan diperlukan untuk pertemuan yang lebih besar, dan ikatan menjadi lebih kuat saat kesulitan dihadapi bersama. Kisah Bima, Dewi, dan Cahaya adalah kisah keluarga yang indah dan memberikan harapan bagi kita semua.